FPI mendatangi teologi, FPI menutup gereja, ini tidak benar. Tidak ada satu gereja pun yang ditutup oleh FPI sepanjang kelahiran FPI. Saya sendiri SMP-nya pernah di SMP Kristen. Masa? SD negeri, SMP Kristen, kemudian SMA di SMA Islam. Tapi tetap tidak mengganggu daripada saya punya akidah sebagai seorang muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bib? Ahlan wa sahlan. Ya marhaba. Barakallahu fiik. Saya mengganggu? Lah, silakan. Fadhal. Ya ahlan wa sahlan. Bagaimana kabar? Ini kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah. Ya sehari-hari kita ya beginilah, kita punya majelis, ada pengajian rutin, ada pelajaran, ada kursus-kursus. Ini kan markas besar FPI ya, kalau bisa dikatakan begitu. Pusat aktivitas dan kegiatan. Begitu kan, Bib? Markas FPI di depan. Di depan. Kalau di sini ini markas syariah center. Saya nggak ngelihat ada orang laskar di depan gitu. Di sini juga saya nggak ngelihat laskar. Saya pikir tadinya setiap hari ada laskar yang siap sedia semacam kayak emergency center lah di sini. Nah. Begitu, nggak seperti itu. Enggak. Di sini tidak ada penjagaan khusus, kecuali di sini ada satu santri yang melayani perpustakaan. Kalau ada masyarakat yang mau baca, karena perpustakaan ini 24 jam. Siapa aja mau baca kita perkenankan. Udah lama nggak kelihatan Habib. Kemana aja? Alhamdulillah ada. Kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari dakwah kita. Nggak selama waktu beberapa tahun yang lalu kita kan selalu ngeliat tuh Habib banyak kegiatan lah dengan FPI-nya, apalagi bulan Ramadan gitu. Yeah. Apa kelihatannya Habib menghindar dari sorotan media barangkali? Jadi begini, saya melihat bahwa di dalam keorganisasian FPI ini makin kemari makin banyak kegiatan, karena cabang-cabang FPI makin banyak dari Sabang sampai Merauke, sehingga saya tidak ada pilihan kecuali harus melakukan konsolidasi dari daerah ke daerah. Nah itu yang membuat saya jarang ada di Jakarta. Kadang-kadang kita ada di Sumatera seminggu, di Kalimantan 1 minggu, di Sulawesi, di berbagai daerah untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi, sekaligus juga diklat-diklat. Nah itu yang membuat kita jarang berada di Jakarta, kecuali pada hari-hari rutin kita ngajar. Seperti hari ini, di sini ada kursus ilmu faraid, ilmu falak. Nah itu saya upayakan ada di tempat. Oke. Kalau ke daerah itu hanya ngajar, diklat dan ngaji apa segala macam. Artinya di daerah itu kita bagi ada dua ya. Ada bagian di mana kita melakukan konsolidasi organisasi yang hanya terkait FPI. Tapi ada juga safari dakwah untuk umum, untuk umat. Nah, jadi kita mesti pisahkan kan yang Bib, kita lakukan. ini sudah ada 29 kepengurusan daerah ya? Ya, tingkat 1 provinsi. Di satu sisi ini kayaknya serius nih, konsolidasi organisasi, membangun organisasi terus. Di sisi lain banyak sekali suara sekarang yang menghendaki agar FPI dibubarkan. Tanggapan Habib bagaimana? Ya, saya pikir yang menginginkan pembubaran FPI itu hanya segelintir kelompok yang mencoba memanfaatkan media untuk menyaringkan suara mereka. Sebab dari masa ke masa yang saya lihat yang menginginkan FPI bubar, dia juga. Kalau nggak Komnas HAM, LBH, Kontras, dan LSM Komprador yang memang menjadi antek asing, nggak lebih dari itu. Jadi tidak ada hal yang baru atau kelompok baru yang menginginkan FPI untuk bubar. Jadi karena yang teriak dia juga, kelompok-kelompok itu saja, saya pikir ada agenda tersembunyi yang mereka inginkan. Mungkin mereka anggap selama ini FPI menjadi ancaman daripada program-program mereka. Saya kasih contoh yang real, bagaimana Komnas HAM misalnya ikut serta di dalam kontes waria yang dilakukan di Depok.
Nah, bagaimana Kontras umpamanya ikut serta menjadi sponsor daripada festival film homo dan lesbi yang diadakan beberapa waktu yang lalu. Sementara program-program FPI jelas dari dulu sampai sekarang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi FPI akan tetap berupaya bagaimana menolak konferensi, festival, atau kontes, atau kegiatan apapun yang ingin mempropagandakan kehidupan homo dan lesbi. Nah, jelas nggak ketemu. Nah, karena FPI berkeras dan FPI berupaya untuk mencegah itu semua, maka jelas FPI akan menjadi ancaman program Komnas HAM, program Kontras, dan seterusnya. Di sini yang ingin saya garis bawahi, kenapa kok bisa berbenturan? Padahal FPI sendiri kan sangat menghargai HAM. Komnas HAM kan juga menghargai HAM. Nah, perbedaannya satu, HAM yang diangkat oleh Komnas HAM adalah HAM ala barat. Yang homo boleh, lesbi boleh, kehidupan-kehidupan ada penyimpangan seks, kebebasan juga boleh. Sementara FPI, HAM yang diangkat adalah HAM yang tidak melanggar nilai-nilai syariat. Tapi kan begini, Bib. Ya. Pendapat yang mereka landasi adalah kan sudah ada aturannya. Mereka mendapatkan izin dari pihak-pihak yang memiliki otoritas, ada undang-undang Indonesia yang tentu saja berlandaskan atas aturan-aturan yang ada dalam hukum Indonesia, gitu. Dan itu diperbolehkan. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk FPI, dan ini menurut saya ini klasik nih, berbenturannya selalu begitu. Ada yang FPI melihat dengan paradigma yang berbeda, kelompok lain yang berseberangan melihat dengan paradigma yang berbeda. Sampai kapanpun nggak akan ketemu kayaknya. Nah, pendapatnya bagaimana? Mereka sudah melaksanakan apa yang harusnya mereka lakukan, meminta izin dan lain sebagainya. Ini salah satu kebohongan publik yang mereka lakukan. Contoh seperti festival film Ki, film tentang homo dan lesbi. Setelah kami telusuri, kami tanyakan ke Kementerian Luar Negeri, apakah itu ada izin? Ternyata Kementerian Luar Negeri tidak tahu menahu. Padahal di sana melibatkan beberapa kedutaan besar asing. Kemudian kami tanyakan ke Keminfo, apakah Keminfo yang mengizinkan? Ternyata Keminfo juga tidak tahu menahu. Kemudian begitu kami rujuk lagi ke Kementerian Pariwisata, ternyata Pak Menteri juga nggak tahu menahu. Nah, kemudian kami rujuk lagi ke LSF. Ternyata LSF menyatakan tidak satu film pun yang dikonteskan, yang difestivalkan, yang diserahkan untuk diperiksa oleh LSF. Kemudian kita rujuk lagi ke gubernur, mungkin gubernur yang memberikan izin. Ternyata gubernur tidak tahu menahu. Terus kami rujuk lagi ke Polda, bahkan sampai Mabes Polri. Ternyata Mabes Polri juga tidak pernah dihubungi. Jadi satu kebohongan besar kalau mereka mengatakan mereka melakukan itu semua dengan izin. Sehingga terbentuk opini seolah-olah mereka sudah prosedur. Seolah-olah mereka sudah memenuhi syarat administratif. Ternyata begitu ditelusuri FPI di lapangan, ternyata semua nol besar. Oke. Tapi apakah dengan alasan itu kemudian FPI punya hak untuk misalnya melakukan pembubaran gitu? Kan ini juga yang selalu jadi pertanyaan buat masyarakat. Kenapa sih FPI seperti above the law gitu? Kenapa seperti FPI itu ada di atas hukum? Ada polisi, ada penegak hukum. Ini kok FPI seperti main sendiri?